kitab ini kan ya, khusus untuk khusus berair ini, yang memakai air ini. Kenapa standarnya pula? Itu. Iya. Anak sekarang nggak tahu pula. 70 liter dia. Iya. Nggak ngerti. Iya. Kenapa nggak ada kitab? Nggak ada yang menyebut sekian liter satu. Ada 70 liter. Bukan, nggak disebutkan. Tetap pula. Nanti Pak. Yang tertulis di kitab ini tetap pula. Pula. Diterjemahkan oleh Ture. Pula itu ini, gitu kan? Kenapa nggak langsung terus? Apa takut ada apa namanya, takut tidak akarnya nanti bergeser, Iya. tidak 70 lagi. Dulu belum ada PDAM mungkin. Nah, kalkulasikan 2 kulah itu 195 liter. 2 kulah. 1 kulah yang 70 sekian itu dia beda-beda seperti jarak tempuh ini Pak Bang Jamal. Seperti jarak musafir. Ada yang mengatakan 80 kilo udah boleh. Ada yang mengatakan harus 96 kilo. Ada yang mengatakan 87 kilo. Ada yang mengatakan 90 kilo, oke. Saya berdiri pada 96. Kalau masalah air, 2 kulah saya berdiri pada 195 liter. 197 liter. Nah, karena ketika kalau di dalam bahasa hadis Nabi itu zira. Jadi zira itulah yang jadi ukuran. Nah, jadi ukuran kulah itu. Nah, jadi dibikinlah 1 zira. Terus ziranya zira adilah. Nggak boleh zira saya. Saya orang pendek. Minimal Bang Jamal lah. Bang Jamal ke harapan masuk Indonesia masuk. Oh benar juga. Pak Islah yang lebih ini. Berarti masuk ke semua. Adilah. Nah, jadi ziranya harus zira adilah. Hasta adilah. Nggak boleh hasta yang hastanya menurut orang yang tinggal. Pak Wandi kecil lagi nanti. Pak Wandi yang disirai. Segini dapat kulah ini. 2 kulah udah suci menyucikan segini. Jadi standarnya lebih kurang siku Siku, masuklah ke iya. air ya. 1,5 zira lebar, 1,5 dalam, 4 persegi itu 1,5 sampai dalamnya. Itu udah termasuk 2 kulah. Ketika penuh itu mau jatuh apapun asal nggak berubah warna, nggak berubah rasa, tetap suci menyucikan. Kalau udah berubah rasa nggak boleh lagi. Kalau udah berubah warna nggak boleh lagi. Begitulah kesucian air yang harus dijaga. Terus yang kedua setelah mandi pun kalau memang berwudu itu untuk bersih, berarti setelah mandi sebenarnya kita nggak usah wudu ya Pak Is ya. Artinya Iya. pengertian dasar dulu. Pengertian dasar wudhu itu membersihkan Iya. atau menyucikan. Itu, ya kan? Kalau menyucikan nggak peduli kotor nggak, yang penting suci. Udah siap mandi pun harus kita bersih, harus kita sapu air namanya. Bukan lagi istilahnya membersihkan gitu kan? Udah suci Afdalul menyucikan. Mana pengertiannya mana yang betul nih? Afdalul ghusli wudu'un. Afdalus sya'ri qiraatil Quran. Jadi seabdal mandi itu wudu. Seabdal bersyair, berlantun itu Al-Quran. Seabdal bernyanyi itu azan. Nah, kalau di dalam bait yang tertera dalam ilmu fikah. Jadi seabdal mandi di dalam ilmu syariat itu wudu. Makna wudu di situ bukan seabdal mandi harus wudu. Maka kalau memang wudu udah tersempurnakan berarti nggak usah, kalau kita lagi junub nggak usah mandi wajib, memadang wudu, tapi nggak dipadai dengan wudu. Nah, jadi para ulama berpersepsi tentang itu Pak Haji banyak. Satu tentang wudu ada yang mengatakan bahwa untuk membersih. Yang kedua itu yang lebih dominan pada pembahasan wudu itu syariat, hukum syariat. Tanpa wudu maka tidak sah kesucian tubuh ini. Satu, tidak sah kesucian tubuh. Karena di dalam wudu yang pertama di situ ada niat rafa hadas. Begitu pula ketika kita mandi wajib. Mandi wajib pun itu merafa hadas. Ketika setelah mandi wajib walau tidak wudu udah boleh sholat. Nah, itu lagi kan ceritanya. Nah, seterusnya nanti misalkan kita bilang kalau wudu itu bukan mandi, orang nyemplung ke kulah kayak kita itu keluar udah bisa sholat dia. Asalkan waktu nyemplung dia gini-gini, dia niatkan bahwa dia wudu, keluar dia Allahu Akbar, udah oke, nggak masalah. Asalkan air yang dia nyemplung itu 2 kulah.
bukan di bawah 2 bulan, nggak masalah. Nah, jadi dari sisi-sisinya memang terkadang cek mandi juga untuk membersih juga, tapi terkadang ini, tapi intinya yang kuat itu di dalam apa yang pernah saya baca-baca itu syariat. Syariat. Nah, perintah Allah untuk berwudu sebelum berjumpa dengan Allah. Nah, kepada Rasulullah syariatnya ya untuk kita. Nah, ada khusus-khususiatnya. Seperti ya mau jumpa Pak Presiden harus ada khususiatnya. Nggak boleh baju compang-camping sembarangan. Nah, masuk kantor harus pakai baju dinas ya Bang ya. Nggak boleh. Kalau hari Senin harus baris, harus bawa bendera. Karena kan Ada kalau sistem. kita bilang tadi sebersih-bersihnya adalah uduk ya. Misalnya memberikan air di kepala nggak nyambung dengan bersih gitu kan. Iya. Kalau kaki, tangan oke lah. Oke. Memberikan air di kepala kan wajib. Mm-mm. Nggak mengandung unsur bersihnya di situ kan. Ya. Artinya saya lebih cenderung ke syariat. Memang syariat Pak Is. Salah satunya Pak Is kenapa syariat? Karena menandai umat Nabi Muhammad yang mukmin nanti itu pada anggota. Kenapa bercahaya-cahaya anggota umat Nabi Muhammad di akhir zaman? Ketika yaumil mahsyar nanti. Karena anggota-anggotanya berwudu. Tangan bercahaya nanti, berkilau-kilau, muka berkilau-kilau, bercahaya nanti. Jalan yang gelap jadi terang. Nggak payah lampu kita. Dengan wudu tadi. Karena muka ini sering berwudu. Dan orang yang memang mukanya nampak muka-muka orang berwudu itu, cahayanya beda. Walau orangnya jauh berbeda. Memang hitam sama hitam, tapi beda orang yang menjaga wudu, beda hitamnya. Ada seri-seri. Bukan tanda wudhu itu bukan tanda orang-orang yang memang kuat wudhunya, kuat ibadatnya, fi athari sujud hingga udah ada dompol-dompol di sini. Bukan itu asari sujud. Asari sujud bukan di situ. Itu hakikat. Hakikat dari ayat Al-Qur'an. Sebetulnya asari sujud bukan hakikat yang perlu kita kupas di situ. Kalau hakikat mudah kali, banyak orang yang pergi aja ke aspal, ini namanya hakikat, aku masuk surga, ini tempelanku. Enak kali. Ya, mungkin semua manusia. Enggak bodoh ulama-ulama. Harusnya ulama-ulama lah yang pertama kali melakukan itu semuanya. Tapi hanya segelintir aja yang melakukan itu. Nanti dipanasin uang lepean 500. Terus taruh di dia, asari sujud kata ya. Abu Kutagrung 89 tahun udah. Umur beliau umur 24 tahun udah pimpin pondok pesantren. Sekarang santrinya udah 6.000 lebih. Tapi nggak ada hitam di sini asari sujud. Apakah bukan tanda-tanda orang beriman? Santri udah 6.000. Banyak orang yang cari obat sama beliau. Banyak yang cari berkat ke tempat beliau. Tapi nggak ada ini lepek-lepek hitam di sini. Boleh dilihat. Kalau ada waktu kita sama-sama ke Kutagrung nanti. Mudah-mudahan Abu panjang umur selalu. Amin. Amin. Jadi masalah air mustakmal, kan di beberapa pula airnya mustakmal. Nggak bisa dipakai untuk hadas besar pun nggak bisa. Nggak bisa. Untuk cebok pun nggak bisa. Nggak bisa. Apa alasannya, Bi? Kenapa mustakmal? Mustakmal itu bukan hanya bekas pakai, bisa saja tetesan dari apa yang telah dipakai menyeluruhi. Sama seperti jatuh najis ke air yang di bawah 2 gula. Ketika dia jatuh, efek air akan berubah. Walau kita tidak terasa, tapi syariat mengetahui itu. Jadi karena memang di kita nggak ada ilmu untuk meneliti apa efek yang terjadi pada air ketika air itu jatuh satu najis yang di bawah 2 gula. Ya, satu tetes saja mustakmal. Nah, Kenapa? apa penelitiannya? Nah, itu saya pun nggak tahu karena saya nggak meneliti. Tapi Tapi di dalam syariat begitu. kita tahu katanya karena wudhu kita itu menggugurkan dosa, bukan? Mm-mm. Jadi dosa kita tercampur dengan air itu. Mm-mm. Itu Jadi kita jangan tahu. berumur lagi dengan dosa gitu. Kita tahu. Nah, Itu Ya, ini begini, logisnya Bang ya. Apa enggak tuh? Oke tuh. Untuk permasalahan wudhu. Terus itu versi tasawuf. Kalau versi fikih lagi nanti tetesan wudhu itu akan menjadi malaikat. Bukan menggugurkan dosa, Iya. menjadi malaikat. Malaikat itu akan naik ke langit dan beristighfar kepada si wudhu. iya. Maka dimakruhkan untuk
orang yang berwudu ambil anduk dia lap setelah berwudu. Betul. Makruh hukumnya. Betul. Habis wudu dia lap tuh, makruh. Kenapa? Karena Bergantung. masih ada tetesan situ yang Allah jadikan sebagai malaikat yang akan beristighfar kepada kita di sepanjang hari. Jadi heran juga mustakmal ini ya. Kenapa mustakmal? Ya, itulah syariat tadi Bang Jamal. Iya. Karena bercerita di dalam Karena hadis takut tadi sama itu kan Nabi. dua tulah. Karena di hotel kan kecil-kecil lagi. Kadang-kadang Iya. kayak kami sering datang seminggu ke sana. Kamar Mbaknya ya. mbaknya kecil, baru duduk susah kali Pak. Iya. Sebetulnya nggak masalah itu. Di dalam kitab Mahali Bang, Nah, dalam kitab Mahali tidak dapat memustakmalkan air setetes akan air satu timbang. Di dalam kitab Mahali. Tapi dalam Bajuri dengan dalam Ianatul Talibin itu mustakmal. Mustakmal. Berarti kalau Bajuri di Ibnu Hajar mustakmal. Di Imam apa? Imam Atta. Itu pun mustakmal. Tapi Imam Nawawi nggak mustakmal beliau, lain lagi. Itulah menurut persepsi ulama. jadi Seperti orang pergi ke haji kan? Iya. Orang pergi ke haji. Kalau Ibnu Hajar nggak ada cara tuh. Kalau udah menyentuh, disentuh, ditendang, apa-apa menyentuh, gimana pun asal kena wanita selalu runtuh wudu. Beda lagi sama Imam Nawawi. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Mahali lain lagi dia. Asalkan kita nggak nendang, nggak menyentuh, wudu tak nggak runtuh. Dia tendang, dia sentuh, terserah dia. Berarti nggak usah wudu. Itu menurut Imam Nawawi. Di dalam kitab Al-Mahali, dalam kitab Iana sama Bajuri lain lagi. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan perbedaan sedemikian, jangan dilawan maksud saya, biarin aja. Karena memang ada pendapatnya. Imam Nawawi menyatakan di dalam Al-Mahali bahwa satu tetes tidak akan dapat memustakmalkan air satu ember. Tapi jangan pula kita sengajakan pas di situ buang gini ya, itu bukan lagi setetes. Iya. Jadi maknanya kita jaga sebisa mungkin pun pada tetesan pertama. Waktu jatuh itu pada tetesan pertama, bukan pada percikan hasil tetesan. Pada tetesan pertama kali. Pas Nah, itulah bukanya dia. apa pas full wudhu? Semua. Semua kan? Iya. Pada anggota wajib semua. Iya. Bukan hanya pada muka, tapi yang paling sulit kan di muka. Iya. Karena muka kalau itu kulah kan enaknya gini aja. Kayak di Aceh kan gitu kalau ada kulah kita kan. Langsung, nah kita di belakangnya ada kulahnya. Gini aja tadi itu. Jadi airnya nggak mubazir. Kayak Bapak bilang tadi kalau orang Aceh kan gitu, nggak pakai keran kayak gini. Kalau kita di Medan rata-rata keran. Di masjid-masjid semuanya pakai keran. Asal mau wudu. Jadi setelah wudu udah keluar airnya, berarti mubazir banyak. Nah, kalau di Aceh karena pakai itu ya paling nanti yang untuk kaki aja yang keluar airnya. Yang lain semuanya di kulah balik airnya. Di situ pun banyak obatnya itu. Penawar. Itu Iya. boleh. Banyak obatnya itu. Satu Terhati masjid, itu. satu kulak, semua cemplung ke situ. Kan? Iya. Medisnya gimana? Di situ kalau medisnya bilang nggak sehat. Tapi kalau ulama bilang sehat. Ini lain ini Pak Haji. Kenapa saya bilang lain? Kayak di dalam kitab tasawuf itu kita ada dikadarkan minum air putih. Maksimal 4 liter minum air putih sehari. Kalau di ilmu kedokteran itu sampai 8 liter sehari semalam. Ilmu kedokteran itu menentang ini. Itu udah nggak tahu dari sisi baik yang mana menurut kedokteran. Kalau dari sisi ulama saya pelajari di situ karena banyaknya bulgham. Jadi mengurangi air putih supaya nggak banyak bulgham. Bulgham itu dahak. Dahak itu kotoran. Nah, itulah punca virus penyakit. Menurut para ulama yang mengkaji tentang mengkonsumsi air putih jangan lebih dari 4 liter dalam sehari semalam. Karena dapat mengefekkan kepada bulgham yang bulgham tersebut virus. Dia kalau kita lagi pilek, itu kan udah banyak bulgham tuh. Itu cepat tuh masuk virus. Dan itu pun virus yang kita keluarkan nanti. Makanya wajib pakai masker Pak Edo. Makanya wajib pakai masker Pak Edo. Saya pakai apa punya cewek dua benar. Cadar. Nah, jadi kalau dari pihak ini ilmu kedokteran saya belum mempelajari tentang kenapa harus 8 liter. Nggak berani orang tersebut bertentangan dengan syariat.
Ya, memang dalam ilmu tasawuf memang 4 liter sehari semalam. Nggak boleh banyak kali minum air putih karena dapat menyebabkan bulgham. Bulgham itu efeknya bukan hanya virus, tapi daya ingat akan cepat hilang. Karena dia mempusakai lupa. Banyak bulgham itu mempusakai lupa. Udahlah banyak minum air putih, udahlah banyak ngerokok. Bulgham itu kan cukup banyak kalau udah ngerokok. Nah, itulah ulama tasawuf banyak ngerokok. Kita ngerokok aja. Nah, itu mudah-mudahan ya Abi. Betul. Salah lagi ya. 5 menit lagi. Udah nggak sambung nih, dapat slum tuh. Jadi sedikit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enaknya kaji diulang-ulang, enak makanan punya-punya. Masih pas saya Ustaz ya. Jadi saya ingin tanya masalah seputaran masalah wudhu tadi Ustaz. Iya. Jadi kalau kita lihatlah rukun yang bisa membatalkan wudhu, salah satu membatalkan wudhu tadi ya, bersentuhan sama muhrim. Sama non Non-muhrim juga. muhrim. Jadi kalau tadi saya dengar Ustaz bilang kalau kita sudah wudhu bersentuhan sama istri Batal. itu batal. Non muhrim itu. Jadi banyak lagi mungkin saya silap. Ya. Justru kadang waktu tidur aja kalau bisa wudhu tuh jangan tinggal katanya. Iya. Kan gitu kan? Jadi bagaimana kalau kita sudah punya istri? Kita wudhu batal. Kan begitu ceritanya. Kan begitu. Iya. Tanyanya yang udah punya istri, Pak, ya. Bisa ranjang lah. Iya. Artinya kan secara syariat jadi salah karena kita tidak berdekatan sama istri. Kalau hal itu jadi batasan muhrim itu yang mana gitu. Iya. Kalau lah kita bilang tadi muhrim kategori muhrim anak kita, laki-laki dan perempuan. Dan saya dengar itu tidak batal kan? Lantas bagaimana dengan induknya gitu? Masa kita harus batal? Kenapa harus? Jadi batasan muhrim itu sesungguhnya di mana? Sebatas apa gitu? Muhrim yang dikatakan dengan muhrim itu haram menikah, haram ada jalinan perkawinan ataupun ini canek gimana Pak? Sedikit ada ininya gini Pak Edo. Ada ikatan, ikatan misalkan, ataupun yang berkaitan dengan muhrim itu memang tidak boleh ada mukayat dia. Muhrim udah jelas muhrim. Yang mukayat tetap non muhrim. Yang mukayat seperti istri itu kan mukayat. Kenapa dia hingga bisa kita sentuh? Kan banyak non muhrim kita. Jalan kita nih. Dari sini, hampir semua itu cewek-cewek yang di situ itu semua yang non muhrim kita. Tapi kenapa hanya istri kita yang bisa kita sentuh? Ini cerita bukan bulu kudu nih ya. Ini cerita ke boleh sentuh dan nggak boleh. Nah, kalau istri kenapa boleh sentuh? Karena ada mukayat tadi. Ada ikatan. Nah, mukayat tadilah yang menjadi problemnya Pak Edo. Ketika Pak Edo menceraikannya, boleh nggak Pak Edo sentuh? Jangan Pak Edo. Ketika saya menceraikannya, boleh nggak saya sentuh? Nggak boleh lagi, haram lagi dalam syariat. Nah, Berarti cantolan yang ada pada saya dan dia itu naungannya naungan nikah tadi, ikatan tadi. Ya. Nah, hukumnya tetap seperti hukum non. Yang diperbolehkan cuma menyentuh. Tidak pada yang lain. Makna tidak pada yang lain seperti wudu tadi. Wudu ketika kita sentuh non sama seperti non lain. Kita sentuh non lain batal wudu, kita sentuh non yang memang mukayat tadi sama juga. Sudah mantan. Batal juga. Baru nggak batal sama mak mertua kita, sama maknya istri. Kalau mak istri memang nggak boleh lagi. Karena tadi udah ada mukayat, yang mukayat tersebut ternaungi oleh syariat. Dan mukayat itu nggak akan putus hingga bila-bila kalau kata orang Melayu. Bila-bila tak akan terputus tuh Pak Edo. Sampai bila-bila.
tetap dia akan menjadi orang tua kita. Orang tua tersebut secara muqayyadah tadi. Kait karena kita menikahi anaknya yang non kita tadi. Nah, non ini hukumnya tetap seperti non. Cuman pembolehannya kita boleh menyentuhnya. Hukum menyentuhnya itu udah halal karena dinaungi oleh ikatan tadi. Nah, bukan berarti ketika udah dinaungi oleh ikatan tadi boleh sembarangan. Sama nanti seperti pergaulilah istri-istrimu sebagaimana sebagaimana kamu mempunyai ladang, dari mana aja boleh. Lah berarti ladang sawahmu cangkol lah tutup ke hati kita. Hancur itu faedah kalau kayak gitu. Mati wanita, semuanya minta lari orang, nggak mau kami nikah lagi katanya. Kenapa? Mana ada nyangkol-nyangkol orang ini sembarangan selama ini. Karena salah paham tadi. Jadi ada maknanya itu enggak semua. Yang diperbolehkan pada yang diharamkan apa? Salah satunya bersenda dengan dia. Yang dulunya diharamkan sebelum adanya ikatan sudah boleh. Naungan syariat sudah ada. Kewajibannya juga ada. Kewajiban pun bahkan kewajiban kan. Nah, tapi kalau yang lain-lain itu Pak itu nggak boleh. Tetap itu. Jadi masalah Pak itu tadi, misalkan bercerita bahwa kita disuruh berwudu sebelum tidur. Ini 4 mazhab Pak Edo. Kalau Pak Edo, ini maaf ya, jangan Pak Edo lah contohnya ini. Misalkan ini HP-nya aja lah, ini contohnya nih. Bagus Ini saya lah, HP saya lah contoh bilang. Ini HP ini Pak Edo. Bam, dia udah nikah Pak Edo. Udah punya istri dia. Dia nggak mazhab Imam Syafi'i. Misalkan dia mazhab Imam Maliki. Dia berwudu sebelum dia tidur. Udah punya istri dia. Dia peluk istrinya, ada syahwatnya, batal wudunya. Mazhab Maliki. Mazhab Imam Syafi'i bukan begitu. Tanpa syahwat, yang penting bersentuhan, kecuali pada beberapa anggota yang tidak. Nah, ini Pak Edo. Misalkan udah kangen-kangen kali, cukup sama kuku aja nih. Itu gak batal itu. Atau gigi sama gigi gak boleh kena bibir, gigi sama gigi aja. Gigi sama gigi gak batal itu. Ting gitu ya. Mungkin ada satu lagi tak membatalkan. Apa itu Pak Edo? Itu tersentuh. Hatinya. Artinya tak sengaja ya kan? Tersentuh, tak sengaja mungkin tak batal. Sama. Tersentuh hatinya nggak batal. Tersentuh nggak sengaja tetap batal. Ya. Pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan ya apa? Macam mana tidur pakai sarung tangan? Gak masalah. Tak mengatap lah. Macam mana? Kita gini Ustaz ya. Kita mungkin sama-sama kita rasakan juga ya, pada saat wudhu tuh kita rasakan kesejukan ya. Mungkin ada pemahaman bahwasanya wudhu tuh dapat melindungi kita dari makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Mungkin ya. Ya. Jadi kalau pada saat kita tidur sama istri dan niat kita dalam hal berwudhu tadi untuk melindungi daripada bisikan-bisikan setan tadi itu atau tak bisa merangkul kita, tapi kalau ceritanya itu batal berarti kan tak melindungi bahasanya. Kalau memang bersentuhan itu batal. Memang bersentuhan batal. Disarankan. Tapi nggak melindungi. Tetap melindungi Pak Edo. Maaf ini Pak Edo. Kalau di dalam kitab Opun dulu Jen, sebelum maaf ini mungkin anak-anak tuh kuping dulu bentar. Sebelum bersenggama, itu jima. Jima ada rembung. Jima Batara. Nah, sebelum bersenggama, jima itu disunnahkan untuk berwudu. Nah, menyentuh kan batal. Nah, sunnah wudu itu sebelum sunnah wudu. Masalah batal sesudah itu nggak lagi problem, karena yang disunnahkan itu bertempat. Wudulah kamu sebelum kamu wudu. Nggak mungkin pula kita berdoa ketika kita sedang bersenggama. Berdoa itu kapan? Sebelum bersenggama. Rabbi habli minas sholihin, nggak boleh kita ucapkan itu sedang bersenggama. Itu ayat Allah. Doanya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim umur 80 tahun belum Allah karuniakan anak. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Lalu Allah berikan di umur 80 tahun dengan Siti Hajar Nabi Ismail. Nah, jadi yang disunnahkan itu sebelum bersenggama. Kalau dalam bersenggama haram membaca ayat. Sedang bersetubuh. Apa dari masalah dalil misalkan haramnya? Kita sedang
sedang berhadas. Karena nggak mesti mandi wajib itu terjadi wajib mandi karena hanya inzal, keluar mani, maaf. Ini udah agak ini dikit. Memasukkan itu aja udah masuk helmnya itu, belum keluar apa-apa, udah wajib mandi. Masuk helmnya, tahu-tahu ada yang nelpon sedang gawat darurat, harus mandi dulu. Nggak boleh sembarangan, harus mandi dulu. Emergency. Emergency, ada yang meninggal nih paling. Jangan pula nanti gimana? Begitu bilang ada yang, oh iya ada yang meninggal. Nggak mandi pakai celana berangkat terus. Masalah ini. Sampai orang meninggal baca Yasin pula kita nanti. Masalah. Padahal udah masuk itu tadi. Helm tadi itu, helm orang Jepang waktu merang Indonesia dulu. Helm Jepang itu masuk. Udah, wajib mandi. Padahal belum insya. Nah. Tapi tetap sunnah. Sunnah. Berwudu sebelum Berwudu tetap sunnah Pak Edo. Tapi masanya itu masalah batal nanti itu tidak ada cerita. Namanya ya sama istri gimana nggak batal. Tapi sunnahnya tetap kita dapatkan. Faidah daripadanya pun tetap kita dapatkan. Pahalanya besar. Itu datang kemudian. Seperti kita doa mandi junub. Dalam WC doa mandi junub mana boleh. Jadi doanya di mana? Kalau dalam WC mandinya jangan dalam WC, di luar WC doanya. Kalau memang nggak bisa doanya di luar WC, berarti di dalam WC tapi dalam hati, jangan dia dalam WC. Pas lihat lubang tai itu, bismillahirrahmanirrahim. Masalah itu. Tapi zaman modern nih Ustaz. Itu kamar mandi sama WC itu satu. Siapa mau bikin salah coba? Siapa mau bikin salah coba? Memang itu Faiz. sekarang. Iya kan Faiz kan umumnya dia begitu. Sama. Apalagi di hotel mungkin. Hemat Ini tempat. dari satu lagi Pak Edo. Disunnahkan wudhu sebelum mandi wajib. Nah, mandi wajib, dalam mandi wajib ketika kita membersihkan setiap Ya. selangkangan, bagi yang gemuk ada kepalan-kepalan yang tertutup itu kan harus gini-gini ya. Belum lagi nanti masukin air sedikit ke rongga dubur, ke gelang itu. Nah, itu wajib itu masukkannya. Kalau nggak sah mandi wajib. Nah, ketika memasukkan itu udah batal lagi wudhu. Padahal disunahkan wudhu tadi sebelum mandi wajib. Nah, faidahnya itu hanya pada sunnah. Ketika sudah batal berarti ya batal, mau gimana? Terus orang bilang tadi, jadi setelah kayak saya bilang tadi, nggak orang bilang, saya bilang tadi, setelah mandi junub kita boleh langsung sholat. Nah, mandi junub yang bagaimana? Bukan mandi junub yang memang mandi memegang sesuatu yang dapat membatalkan wudhu, langsung bisa, nggak boleh. Ada caranya mandi. Yang disunahkan mandi wudhu itu, mandi junub itu singgang dia Pak itu. Jadi kalau kita singgang, maaf nih ya, dubur ini ngembang dia. Jadi ke gelangnya itu terbuka gelang tuh. Terbuka gelang tuh kalau nggak kita masukin kali pun masuk airnya sendiri. Sedangkan pada zakar itu ya digini-giniin aja dikit-dikit, nggak usah pegang otaknya tadi. Gitu Pak Edo. Kalau helmnya dipegang tuh, helm Thailand itu masalah. Helm Vietnam tuh. Helm Vietnam, helm Jepang sama Belanda. Menjajah Indonesia. Helm Jepang sama Belanda. Kalau dipegang helm itu batal wudhu. Baru nggak batal wudhu, misalkan ini sering nih, mungkin bukan hanya saya, mungkin kita semua. Karena kalau kolor udah mulai agak kendor, itu si laki itu turun ya. Gak enak perasaan kalau dia turun kalau nggak naik ke atas. Nah, waktu kita megangnya itu batal wudhu. Kalau dengan anggota dahir, kalau dengan anggota batin kaf. Kalau dengan batin kaf, caranya nggak batal wudhu. Kita udah wudhu gimana? Gini, dengan ini, dengan dahir kaf. Nah, dengan belakang. Ini dahir, ini batin. Kalau dengan batin batal wudhu. Asalkan kena otaknya. Nah, helm Belanda tadi itu. Kalau kena helm Belanda dengan ini tetap batal wudhu. Nggak ada cerita. Nah, begini dah, nah, anak-anak pesantren itu banyak tuh. Dia lihat kiri kanan ada roksa, dia tadi ini. Dia tutup lagi, ya, berangkat dia ke masjid langsung sholat. Nah, nggak masalah.
Karena dengan ini dia, bukan dengan ini. Nah, demikian. Mudah-mudahan. Nah, ini udah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا بكل بشير نذير. اللهم ألهمنا رشدا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك يا الله يا رب العالمين. اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا وإلى الخير أقربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل من كل ذنب استغفر الله ومن كل نعمة الحمد لله ومن كل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والطاعون والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد ومحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Oh iya, makasih. Makasih ya Pak. Waalaikumsalam. Oh,